Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Setiap tangan terangkat kita katakan, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan
semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Kau selalu tahu yang terbaik bagiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita awali ibadah kita pagi hari ini, mari kita dasari ibadah kita pagi hari ini dengan kita membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kita mengucap syukur bahwa sepanjang minggu ini kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan ada buat kita semua. Saatnya kita menundukkan diri, kita persiapkan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita.
syukur Tuhan untuk kebaikan. Mari kita memuji pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita nyatakan rasa syukur kita dengan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. mari kita tinggikan Allah kita dengan hati kita. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh. Sekali lagi kita ungkapkan rasa syukur kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan rasa syukur kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Kami mau memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Layak dipuji
kami mengucap syukur Tuhan atas segala keberadaan kami. Kami mengucap syukur Tuhan dengan apa yang ada kami saat ini. Saat ini kami umat-Mu bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Kami mau mengagungkan nama-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa Putra yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, yang kami puji dan kami tinggikan. Tuhan berkati ibadah kami. Berkati kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, ibadah kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Sebagai rasa syukur kami mau memuji, menyembah-Mu dengan hati kami. Mari kita sembah dengan pujian ini. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari kita sembah dengan pujian ini dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Puji syukur saudara-saudara terkasih. Suatu anugerah kita bisa berada di tempat ini. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Beri salam kanan kiri saudara dan katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Jangan lupa memberikan senyum yang terbaik. Mari kita sama-sama menyerukan nama Tuhan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan
kita mau terbang lebih tinggi bersama Tuhan kita. Ku kan terbang tinggi di awan. Mari kita katakan, bersamamu dalam kemuliaan. Katakan sekali lagi, sebab firman-Mu terus menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Katakan dengan sepenuh hati, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu. Katakan sekali lagi, kita mau terbang lebih tinggi lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman. Kita katakan sekali lagi, kita nyatakan iman kita. Kita terbang lebih tinggi. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kalau kita tengok kanan kiri saudara, pasti semuanya berkeringat. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Itu luar biasa saudara-saudara, tidak ternilai harganya. Saatnya kita bersama-sama mau belajar bersama-sama, kita semua mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa setiap Tuhan akan berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat pujian untuk mendasari kita menerima firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita minta Roh Kudus untuk membuka hati kita, masuk di dalam hati kita, menghancurkan segala pikiran-pikiran jahat, apapun itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau fokus untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami mau mendekat, lebih dekat lagi denganmu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Setiap hati kami Tuhan membuka untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya mari kita pujikan ini dengan hati kita. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap kami, setiap apa yang kami pikirkan. Bahkan sedalam hati kami tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Tuhan, ini kami. Kami mau letakkan semuanya di kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau hanya fokus mendengarkan firman-Mu. Engkau tahu setiap kami, pergumulan kami. Tapi kami mau melihat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Memenuhi ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita sembah dengan pujian ini. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak. Mari saudara-saudara kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh berada di hadirat-Mu. Kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua adalah karena anugerah-Mu. Terima kasih bahwa kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih bahwa Engkau memandang kami kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Oleh karena kami datang kepadamu, oleh darah Yesus, kami telah disucikan, dikuduskan. Terima kasih untuk karya salib Tuhan Yesus, di mana semua dosa-dosa kami, semua telah dihapuskan. Engkau sudah mati ganti kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, ini kami serahkan seluruh jiwa, roh, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami untuk memahami, mengerti firman-Mu. Dan kami berdoa supaya firman-Mu yang Engkau katakan tidak pernah kembali dengan sia-sia, sungguh akan mengubah kami. Sehingga sepulang kami dari tempat ini, Tuhan, Engkau beracara, Engkaulah yang mengubah kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Juga hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Engkau yang tidak terbatas yang beracara pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menginjak minggu kedua di tahun baru. Masih tahun baru ya, selamat tahun baru. Tema hari ini berubah pikiran. Tetapi ayatnya dari Ibrani, dari Roma tadi dikatakan Roma 12. Saya ingin pertama membahas dulu tentang berubah pikiran. Berubah pikiran itu di dalam kalau Alkitab katakan itu bertobat. Pakai istilah metanoia, berbalik arah. Jadi kalau tadinya berjalan ke selatan, kalau saya kemudian memutuskan saya mau berbalik arah, saya berjalan ke utara, itu namanya metanoia, berubah pikiran untuk berbalik arah. Tetapi ayat kita memang memakai Roma 12, dikatakan mari kita lihat Roma 12, kita baca ayat 1 dan 2. Bisa ditampilkan? Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam ayat ini dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di situ dipakai kata bukan metanoia tapi metamorfoo, di mana itu juga sama dengan kata metamorfosis. Kita semua tentu pernah ingat ya di dalam pelajaran sekolah dulu, metamorfosa itu adalah proses dari ulat menjadi kupu-kupu. Barangkali ada yang di sini alergi kalau lihat ulat, rasanya bagaimana ya? Saya kalau lihat ulat yang bentuknya hijau yang agak panjang, namanya ular apa ya? Ular keket atau apa itu rasanya memang bagaimana? Tapi kalau ulat yang sudah menjadi kupu-kupu, kalau melihat kupu-kupu itu rasanya hati bahagia ya. Aduh senang lihat kupu-kupu terbang yang indah itu. Jadi proses dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu di sini, perubahan pikiran kita bukan terjadi seperti instan, tetapi ada proses yang dikatakan tadi metamorfo, berubahlah
oleh pembaharuan budimu. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata transform. Be ye transformed, di situ dalam King James dikatakan begitu. Berarti transform itu, transformasi juga satu proses ya, kita tahu bukan ujuk-ujuk lalu berubah. Tetapi untuk bisa berubah proses itu, untuk mencapai proses itu harus didahului memang dengan metanoia. Kalau Yohanes Pembaptis waktu itu berkhotbah, dia katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat di situ di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata metanoia. Saya cari di Google ya. Metanoia berarti perubahan pikiran, sesuai tema kita hari ini. Dalam konteks diskusi teologis di mana kata ini sering digunakan, biasanya ditafsirkan sebagai pertobatan. Jadi metanoia itu pertobatan, perubahan dari pikiran yang berubah. Ya, jadi itu perubahan pikiran dalam arti merangkul pikiran melampaui batasan yang sekarang atau pola pikir, mindset. Ya, jadi tahun baru itu harus juga disertai dengan perubahan pola pikir yang lama, yang kurang baik ya ditinggalkan, diganti. Metanoia atau pertobatan itu suatu keputusan. Jadi seperti tadi saya bilang, tadinya ke sana lalu berhenti dan memutuskan balik arah. Itu yang namanya metanoia. Setelah kita bertobat atau berbalik arah, tadinya tidak percaya Yesus lalu percaya Yesus, tadinya hidup tanpa Yesus lalu sekarang hidup bersama Yesus. Dari situlah kita dikatakan barang siapa menerima Dia dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah awal dari yang baru, di mana proses dimulai. Jadi tanpa pertobatan tidak bisa ini terjadi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu itu harus disertai keputusan saya mau bertobat, saya mau meninggalkan hidup lama, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya, membuka hati, percaya menerima Dia, baru bisa dimulai proses itu. Seperti kalau kita mau menanam apa ya? Pak Narno dulu tanam apa sih pakai benih apa pernah menanam sayur ya? Kalau tidak ditaburkan tidak ada awal pertumbuhan. Begitu juga harus ada awal. Seperti bayi lahir, dia lahir ada awal di mana dia hidup, dia mulai bertumbuh. Di situ ada Sam ya. Sam dulu lahir masih bayi, digendong, sekarang udah bisa duduk, udah bisa bisa jalan-jalan sedikit juga ya. Pertumbuhan dimulai setelah ada awal, ada lahir. Kita juga pertumbuhan dimulai setelah awal, yaitu berubah pikiran, ada metanoia. Tidak bisa kalau kita cuma mengandalkan ikut-ikutan, ikut persekutuan. Baik, ikut persekutuan, ya paling tidak lewat persekutuan itu ada pengaruh dari teman-teman yang lain dan itu mendorong lalu bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami hidup baru. Amsal 16 ayat 2 mengatakan segala jalan orang, di sini segala jalan orang. Segala itu berarti semua orang ya. Adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Itu sebabnya kalau ada orang berantem, pasti dua-duanya tuh merasa benar. Yang salah dia, yang salah dia. Kalau sudah begitu bagaimana? Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi. Ya, saya sering misalnya saya dengar dari sana, saya dengar dari situ, rasanya ini benar, rasanya itu juga benar, atau sebaliknya yang itu salah, yang ini salah. Tapi firman itu
yang menolong saya untuk jangan kamu menghakimi. Karena ya yang kita bisa tangkap, yang kita bisa lihat itu tidak seperti Tuhan yang dikatakan Tuhanlah yang menguji hati. Jadi serahkan, kita doakan saja, kita serahkan kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan yang akan menunjukkan mana yang benar, menunjukkan penyelesaian yang baik kalau itu dua pihak yang sedang tidak akur, atau kita minta supaya Tuhan memberikan pewahyuan, memberikan pencerahan untuk bisa kedua pihak dapat mengerti kebenaran. Cara berpikir kita itu dipengaruhi oleh sekitar kita. Makanya dikatakan tadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia itu berarti yang dimana kita bergaul ini, kita hidup di dunia. Jadi bagaimanapun kita juga bersinggungan dengan orang-orang dunia. Kita pergi ke pasar, kita pergi pergaulan sekeliling, tetangga atau ya teman-teman, itu kita bergaul dengan mereka. Dan sekarang ada lagi pergaulan yang lebih luas, yaitu medsos. Barangkali ada orang yang jarang keluar rumah, wah tapi dia gaulnya di medsos sampai kemana-mana. Ada beberapa yang saya ketemu pasangan yang menikah, ternyata menikahnya kenalnya di mana? Kenalnya di medsos ternyata, kenal di Facebook, kenal di mana? Itu ada teman yang dulu kenalnya di Facebook, lalu calon pacar atau sudah jadi pacar saya kurang tahu, datang ke Indonesia, ketemu, jadian, menikah, diboyong keluar. Ada beberapa teman saya begitu, dan anak-anak teman-teman saya juga ada beberapa begitu. Jadi kelihatannya bergaul di medsos itu juga pengaruhnya besar. Nah, jadi kita harus hati-hati supaya ya itu tadi jangan serupa. Bisa saja di medsos itu ada banyak masukan. Kita juga harus hati-hati menjaga pikiran kita supaya tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Kembali ke ayat 1 tadi, Roma 12. Pertama-tama kita persembahkan diri kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya ada awal daripada satu keputusan untuk berubah pikiran, untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dari situ akan dimulai metamorfo atau metamorfosa, perubahan pikiran kita. Hari demi hari Tuhan akan mengubah, Roh Kudus mengubah pikiran kita melalui firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, atau mungkin lagu-lagu yang dari dasarnya firman Tuhan yang kita nyanyikan terus-menerus, itu juga bisa mengubah. Ya, ada lagu firman Tuhan ya, itu Mas Denny sudah bikin lagu firman Tuhan lumayan banyak. Dan ya lagu-lagu dari firman Tuhan itu menolong kita menghafal, merenungkan, dan juga itu bisa mempengaruhi pikiran kita untuk berubah. Metamorfosa bisa terjadi sehingga pikiran kita yang mungkin tadinya ya kualitasnya seperti ulat yang menjijikan, kalau dilihat mungkin ya nggak bisa ya, kita nggak bisa lihat pikiran orang, tapi siapa tahu tuh pikirannya masih kayak ulat. Atau mungkin ada yang sudah jadi kepompong, ada yang sudah jadi kupu-kupu. Itu diproses oleh Roh Kudus setiap hari. Dulu sekali waktu saya ikut persekutuan dulu ya, sudah puluhan tahun yang lalu, ada lagu begini, pokoknya setiap hari, setiap sifat Yesus mengubahku. Jadi mengubahnya tidak instan. Memang waktu itu pembimbing rohani kami mengajari kami bahwa kamu tidak berubah, terima Yesus terus kamu instan berubah jadi orang yang ya memang ada perubahan yang kelihatan, tetapi juga itu baru awal. Terus menerus kita itu akan diubah kalau kita terus melekat, kita dekat dengan Tuhan, menjadikan Yesus sungguh-sungguh Tuhan di dalam hidup kita.
maka perubahan itu akan secara alamiah terjadi. Jadi kita nggak usah kayak apa ya, kalau bahasa anak muda itu apa, yang cuman kayak pansos atau pura-pura kelihatan aku sudah berpikirnya bijaksana atau rohani, nggak usah. Tapi secara alamiah itu terjadi dan orang dapat melihat itu keluar dari pikiran kita, tingkah laku kita. Dikatakan bahwa you are what you think. Kita ini seperti pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif, biasanya orangnya juga jadi negatif. Kalau pikiran kita positif, pikiran kita dipenuhi kebenaran firman Tuhan, outputnya juga pasti juga yang positif, yang baik. Jadi tadi dua hal ya, metanoia dulu, bertobat, berubah pikiran. Nah, setelah itu Roh Kudus akan memproses kita. Kita masuk dalam proses, kita masuk dalam sekolah kehidupan. Prosesnya itu sekolah kehidupan. Ya namanya sekolah, kadang-kadang ada ujian, kadang-kadang ada ya ujian mendadak ya. Tiba-tiba mengalami sesuatu yang aduh bagaimana ini. Tapi semuanya itu dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau di dalam Ibrani 12 itu ayat 5, 6 dan seterusnya dikatakan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi cara Tuhan mengubah pikiran kita juga kadang-kadang melalui sesuatu pengalaman yang ya tidak akan terlupakan karena mungkin sesuatu yang hal yang mungkin mengalami satu krisis di mana kita begitu sangat tercekam atau kita sangat-sangat merasakan sesuatu tekanan atau apa ketika krisis itu dan kita membutuhkan Tuhan dan kemudian Tuhan membimbing kita bisa lewat krisis itu dan seumur hidup kita tidak akan pernah lupa. Waktu itu aku ngalami begini, lalu aku ditolong Tuhan begini dan aku berubah menjadi begini. Itu adalah cara Bapa yang baik. Mengajari kita bagaimana hidup di dalam Tuhan itu, yaitu namanya sekolah kehidupan. Kadang-kadang pelajaran itu gampang, sambil ketawa-ketawa juga selesai. Tapi kadang-kadang ada pelajaran yang namanya makanan keras, itu memang membutuhkan situasi khusus atau keadaan khusus untuk supaya kita bisa mengerti, dikatakan supaya kita bisa paham firman Tuhan. Jadi ada firman Tuhan yang seperti makanan lunak seperti susu yang gampang sekali dengerin gitu. Oh ya terima Yesus, selamat, itu makanan seperti minum susu. Tapi kalau ada firman lain yang terasa, waduh itu kok berat ya, nah, itu namanya makanan keras. Tetapi kita harus memakan itu karena itu untuk kekuatan. Supaya kita kuat, supaya kita sehat dan kita bisa bertumbuh baik di dalam Dia. Kita perlu berubah karena kadang-kadang kita seperti tadi yang saya bacakan firman Tuhan bahwa jalan setiap orang itu dia merasanya lurus, bersih. Nah, sehingga kadang-kadang itu kita itu ya bukan dosa yang jahat-jahat amat, jadi bukan membunuh, bukan menipu, tapi ada hal-hal yang Tuhan melihat kita tidak tepat sasaran yang Tuhan mau. Itu namanya kalau tidak tepat sasaran, itu bahasa Yunaninya namanya hamartia. Dan hamartia itu diterjemahkan jadi dosa. Jadi dosa itu sebetulnya adalah perbuatan yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan ketika orang itu tidak tepat sasaran tapi dia merasanya dia baik-baik saja, seperti tadi firman Tuhan katakan bahwa jalan setiap orang itu lurus pada pemandangannya sendiri.
Di situ kita dapat ditolong. Pemazmur di dalam Mazmur 19 ayat 12 itu berkata begini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Siapa ya? Kalau semua orang merasa dirinya benar, siapa yang bisa tahu bahwa oh dia sedang sesat, oh dia sedang lagi ketipu. Orang yang lagi ketipu nggak pernah tahu kalau dia ketipu. Saya pernah ngalami dan memang nggak tahu. Tetapi firman Tuhan ini terusnya mengatakan satu doa, bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Ini saya merasa ini luas sekali. Bebaskan aku tuh tidak cuma dari kelakuan bisa, dari orang bisa, dari iblis bisa, dari roh jahat bisa, dari tingkah laku yang sudah jadi kebiasaan bisa. Apa saja ini saya bilang ini doa yang bisa manjur untuk apa saja. Saya sering berdoa seperti ini. Ketika saya merasa wah semuanya udah baik-baik saja, percaya diri nih. Itu biasanya saya datang pada Tuhan, Tuhan bebaskanlah aku dari apa yang aku tidak sadari. Karena ya mungkin aku merasa baik-baik saja, tapi mungkin ya itu perasaanku sendiri. Tapi inilah aku, ada firman Tuhan katakan, ujilah aku, lihatlah apakah jalanku serong. Saya senang sekali dengan doa seperti itu. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang melihat saya lebih baik daripada orang yang menghakimi saya. Kamu ini kok begini, begitu, begini, begitu. Lebih baik saya datang pada Tuhan. Tuhan, lihatlah hatiku, lihatlah aku, lihatlah apakah jalanku serong. Dan terusnya, tuntunlah aku, bimbinglah aku ke jalanmu yang lurus, ke jalan yang benar. Dan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menunjukkan perkara-perkara baru. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat saya heran dan seperti tidak menyangka bahwa oh itu ternyata bisa seperti itu. Jadi saya kalau sharing sama Opa ini kadang-kadang kami berdua sharing, iya ya kok dulu-dulu nggak kepikiran ya. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan pada waktu yang ya tepat untuk kita. Mungkin kalau itu disingkapkan dulu-dulu kita mungkin tidak begitu perhatian atau tidak begitu paham. Jadi kalau kita hari ini temanya berubah pikiran, mari kita berdoa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku sudah menerima Yesus, aku sudah hidup baru. Tuhan katakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu bukan berarti sudah instan kita sudah jadi, tapi kita sudah siap untuk bertumbuh. Yang baru, DNA lama, DNA kutuk sudah hapus, sudah hilang, tidak ada lagi. Semua hal-hal yang jahat tidak ada lagi, tapi kita sudah siap untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Pikiran juga kita siapkan untuk berubah menjadi serupa Kristus. Berubah dalam proses. Saya menutup dengan Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi ingat, perubahan adalah pertumbuhan. Perubahan adalah suatu proses metamorfose dari yang jelek menjadi sesuatu yang indah. Dari yang hanya bisa merayap, jadi pikirannya tadinya terbatas ya, cuma merayap seperti ulat itu cuma bisa merayap begini. Ketika dia menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang. Jadi ketika pikiran kita sudah dirubah, diproses oleh Tuhan, pikiran kita menjadi tidak terbatas, bisa terbang ke arah Kristus, bisa menggapai hal-hal yang dari surga, bisa memahami, mengerti perkara-perkara yang di atas.
Ya, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Bagaimana kita mampu memikirkan perkara di atas kalau kita, ya itu tadi, tingkatannya masih ulat yang merayap. Mari kita berdoa, kita bersama-sama sampaikan pada Tuhan. Tuhan, kami semua di sini anak-anak-Mu. Kami menyatakan, kami percaya pada Tuhan Yesus. Kami sudah menerima Yesus. Kami adalah ciptaan baru. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami menyerahkan pikiran kami supaya Roh Kudus memproses pikiran kami. Bebaskanlah kami dari apa yang tidak kami sadari, yang kami pegang sebagai kebenaran selama ini, tetapi sesungguhnya itu bukan kebenaran sejati. Biarlah Roh Kudus dengan lemah lembut menolong kami, mengajar kami untuk kami dapat mengerti kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran daripada-Mu. Tolonglah kami Tuhan, selidikilah hati kami, lihatlah jalan kami, lihatlah Tuhan, apakah jalan kami serong. Karena firman-Mu berkata bahwa setiap orang merasa jalannya lurus pada pemandangannya sendiri. Kami tidak mau Tuhan tertipu dengan perasaan sendiri. Biarlah Tuhan Engkau menyelidiki kami saat ini. Luruskanlah jalan kami kalau jalan kami serong. Roh Kudus, pimpinlah kami agar kami berjalan di jalan yang Engkau mau. Supaya kami berada di dalam trek yang telah Engkau sediakan untuk kami masing-masing. Tuhan, kami mau menuju kepadamu, bertumbuh dalam segala hal ke arah Engkau Tuhan Yesus. Ini kami, ini jemaat-Mu, ini gereja-Mu Tuhan. Gereja ini biarlah bertumbuh dalam segala hal ke arah Engkau ya Kristus. Karena Engkau adalah kepala gereja. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita bersama-sama memuji pujian ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji.
Puji nama Tuhan. Dengan pujian ini kita bisa menghafal lebih banyak ayat. Kalau mau mudah menghafalkan ayat, bisa buka di channel YouTube-nya, nanti akan kita kasih link. Kita bersama-sama seperti apa yang disampaikan Bu Vera, mari kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, salah satunya ya menghafalkan. Saatnya kita mau memberikan persembahan, mari kita bersama-sama memberikan dengan sukacita. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silahkan yang bertugas bisa mempersiapkan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu, yang memberi kekuatan kepadamu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kepadamu, yang memberi kekuatan kepadamu, yang memberi kepadamu, yang memberi kepadamu. Puji nama Tuhan. Saya minta Pak Hendra berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Mazmur 25 ayat 12 mengatakan, siapakah orang yang takut kepada Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di dalam kehidupan ini, kita semua selalu diperhadapkan kepada pilihan dan keputusan yang harus kita ambil. Setiap hari, bahkan setiap saat, kita manusia hanya bisa menganalisa dengan pikiran apa yang kita lihat dengan mata. Bisa keliru, bisa salah, tetapi Tuhan tidak pernah keliru. Dia sanggup menaruh minat di dalam hati orang percaya, khususnya yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan ini, untuk sebuah pilihan dan keputusan yang harus kita ambil. Banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Banyak hal yang kita tidak pahami dalam hidup ini. Tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Oleh karena itu jadikan Tuhan sebagai konsultan hidup kita. Supaya kita tidak salah pilih dan salah keputusan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini.
Berkati seluruh jemaatmu di tempat ini yang sudah maupun yang belum memberi. Kita harus beriman dan percaya bahwa apa yang kita tabur, kita akan menuai. Tuhan tidak pernah melihat jumlah. Tuhan, kata 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan rela. Berkati juga setiap pengelola di keuangan di gereja ini, supaya seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus yakin dan percaya Tuhan punya banyak cara untuk memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, studi masa depan ada di dalam genggamannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bagi saudara-saudara jemaat yang belum menerima ayat tahunan, nanti akan dibawa oleh Bapak Gembala di pintu keluar. Nanti saudara-saudara yang belum mengambil bisa mengambil ayat tahunan. Tapi bagi saudara-saudara atau jemaat yang ingin mengambil ayat lagi diperbolehkan. Jadi enggak apa-apa ya saudara-saudara mengambil lebih dari satu, enggak apa-apa. Nanti akan ayat-ayatnya akan dibawa Bapak Gembala di pintu keluar. Selanjutnya untuk ibu-ibu, setelah ibadah ini selesai kami minta untuk berkumpul sebentar. Demikian saudara-saudara. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, bisa bangkit berdiri. Yang baru pertama kali. Puji Tuhan belum ada. Kalaupun ada enggak usah malu untuk berdiri saudara-saudara. Demikian saudara-saudara untuk informasi ataupun jika menghendaki mau baptis atau info pelayanan bisa langsung ke sekretariat atau dengan Kak Febi. Demikian saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita akan terima doa berkat dari Bapak Gembala. Saudara, ibadah telah usai. Pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan untuk minggu ini baru akan dimulai. Mari kita mohonkan berkat dari Tuhan agar sepanjang minggu ini Tuhan memberkati hidup saudara, hidup kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga yang telah mengaruniakan kepada kami putra Bapa Yesus Kristus untuk menjadi gembala yang baik buat kami, untuk memelihara hidup kami sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan meninggalkan tempat ini dan memulai tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, menolong kami, membimbing kami, agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan dosa. Biarlah kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan beserta kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau datang untuk memberikan kepada kami kehidupan dan di dalam segala kelimpahan. Saudaraku, pulanglah dengan damai. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara. Dan percayalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan setia, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bahwa Dia mau menyertai saudara, memberikan kehidupan dan di dalam segala kelimpahan.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kepadamu, 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 kepadaku, kepadamu, kepadaku, kepadamu.